Selamat pagi pemirsa sekalian, kembali lagi bersama saya Fajar Kurnia di Very Talking Hot News. Penyebaran COVID-19 di Indonesia bahkan di belahan dunia sangatlah jauh dari kata terkendali. Melihat kasus perkembangan yang semakin meningkat di Indonesia, sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah terkait himbauan social distancing, PSBB, dan juga ada upaya penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas umum. Tanggapan sigap ini sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Adapun beberapa daerah dalam penerapannya dari yang ketat hingga yang agak longgar itu tergantung dari tempat atau daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa daerah tergolong zona berbahaya dan zona aman COVID-19. Beberapa zona dari yang aman hingga yang cukup mengkhawatirkan potensi tertular COVID-19 yang sangat tinggi. Beberapa zona tersebut yaitu zona hijau, kuning, merah, dan juga Blackpink. Mohon maaf, hitam maksud saya. Lanjut lagi, namun sekarang banyak halayak yang mungkin sudah bosan mendengar terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal ini disebabkan karena seringnya mendengar dan melihat bahwa keadaan bukan semakin membaik, melainkan jauh dari kata baik-baik saja. Sehingga kali ini kita mendengar istilah baru yaitu new normal. New normal ini merupakan inisiatif pemerintah untuk hidup berdampingan dengan COVID-19, yang mana dalam menjalankan aktivitas sehari-hari harus menggunakan normal baru dengan menerapkan beberapa protokol kesehatan seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Namun dalam pengaplikasiannya, itu lagi-lagi tergantung seberapa besarkah penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. Kali ini rekan kami Ferry Olatia sedang berada di salah satu lokasi di Kabupaten Demak, sedang melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh desa terkait mengimplementasikan pencegahan penyebaran COVID-19 yang ada di desa tersebut. Kak Ferry, bagaimana keadaan di sana? Apakah terlihat aman? Dalam fase pencegahan penyebaran virus corona di dukuh tersebut dan potensi tersebarnya virus di daerah tersebut jika digolongkan ke dalam zona yang telah disebutkan tadi, itu termasuk ke dalam zona apa? Ya, terima kasih Fajar. Di sini saya sudah berada di lokasi tepatnya di Duga Blok, Desa Jagung, Karawan Demak. Alhamdulillah di sini juga bersama saya, Bapak Abdul selaku salah satu ketua RT di Duga Blok, Jagung Karawan Demak. Gimana kabarnya Pak? Gini Pak, jadi mungkin nanti bisa dijelaskan terkait bagaimana penanganan pencegahan COVID-19 yang diterapkan di desa ini teruskan di Duga Blok ini Pak. Dan nantinya mungkin juga bisa diterapkan ditanyakan terkait tentang daerah Gablok ini termasuk zona aman ataupun zona berbahaya dan mungkin mudah terjangkit COVID-19. Silakan Pak. Sebagai warga negara yang baik dan merupakan aparat paling bawah dalam struktur pemerintahan desa di Jagung ini, kami sebagai Kota RT telah memberikan atau melakukan sosialisasi mengenai himbauan pemerintah pusat tentang pencegahan COVID-19 atau COVID-19 atau masyarakat biasa sebut dengan virus corona, dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau perilaku hidup sehat dan bersih. Dan juga menyemprotkan disinfektan di sarana umum seperti masjid, musola, dan juga menyediakan hand sanitizer di dalam masjid atau musola tersebut. Begitu ya Pak, terkait pencegahan yang dilakukan di Dukuh ini. Nah kemudian menurut Bapak sendiri terkait beberapakah masyarakat terkait pencegahan yang telah dibuka kepada masyarakat sekitar itu mungkin bisa dijelaskan seberapa besar mereka patuh atau mungkin ada beberapa pihak yang mungkin melawan terkait adanya himbauan pencegahan penyebaran COVID-19.
Kalau disinggung mengenai kepatuhan masyarakat atas himbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, itu sangat mungkin dimungkinkan karena kebanyakan warga itu tidak bisa adaptasi atas himbauan tersebut. Bagaimana tidak? Biasanya kita bebas ngomong dengan mulut bebas dan suara keras, tapi kok disuruh memakai masker sehingga tidak bisa membuat mulut kita bergerak bebas dan mengurangi volume suara. Yang kedua, jaga jarak. Bagaimana mungkin warga yang biasanya mempunyai rutinitas seperti pengajian, seperti tahlilan, sholawatan dan lain sebagainya, kok disuruh jaga jarak, itu sangat sulit. Mungkin yang bisa dilakukan adalah yang ketiga, yaitu pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Itu mungkin sangat mungkin. Oh, begitu ya Pak ya, terkait tadi ada masyarakat Papua. Kemudian sejauh ini apakah cukup efektif terkait, menurut Bapak sendiri, apakah cukup efektif terkait beberapa anjuran dari pemerintah terhadap desa ini atau suku ini yang telah dilakukan masyarakat, itu apakah cukup efektif, dan mungkin bisa jelaskan suku ini termasuk zona aman atau mungkin zona yang sudah berbahaya, yang mungkin dalam terjangkitnya COVID-19 itu sangat mudah sekali Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Silakan. Mungkin adanya masyarakat yang tidak mematuhi himbauan atau kebijakan dari pemerintah tersebut, karena selama ini di warga Geblok khususnya itu belum ada yang terpapar virus corona atau COVID-19. Jadi masuk kategorinya adalah zona hijau. Itu masalah. Akan tetapi masyarakat itu juga lucu, karena begini, ketika kebijakan pemerintah itu tidak bisa melakukan, tapi ketika kebijakan yang lain, dalam arti pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam urusan bantuan, hampir seluruh masyarakat itu ingin mendapatkan. Terima kasih. Baiklah Pak, terima kasih atas sedikit penjelasannya, dan mungkin saja ini nanti bisa menjadi contoh bagi beberapa daerah yang mungkin memang dirinya harus menerapkan terkait himbauan pemerintah seperti Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Bersama saya, Larry. Setelah kemarin kita sudah berhasil melakukan wawancara terhadap salah satu tokoh desa, yaitu Ketua RT, terkait implementasi pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Dukuh Gablok. Selanjutnya, alhamdulillah juga sudah bersama kami salah satu tokoh agama di Dukuh ini, Pak Nur Salim. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oh, ini Pak, kemarin alhamdulillah sudah melakukan wawancara terkait implementasi yang ada di Dukuh ini terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Ya. Nah, mungkin Bapak nanti bisa jelaskan sedikit terkait implementasi pencegahan penyebaran atau himbauan yang sudah dilakukan kepada masyarakat Gablok seperti itu. Monggo. Ya. Menurut kabar yang beredar, memang sudah banyak pencegahan yang dihimbau oleh masyarakat atau tokoh masyarakat, himbau dari dinas pemerintahan ya, tapi yang namanya masyarakat ada yang patuh dan ada juga yang tidak ya. Tapi alhamdulillah orang-orang sini masih dalam keadaan sehat semua dan belum ada orang yang terjangkit adanya virus COVID-19 tersebut. Terus kemudian kalau berbicara himbauan apa saja terkait, maksudnya misal social distancing atau apa yang sudah ditimbulkan oleh pemerintah terhadap masyarakat sekitar? Ya, kalau dari pemerintah bisa kemarin itu pakai masker yang pertama, yang kedua cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer,
terus jaga jarak dengan cara tidak bersalaman dan juga mengurangi kumpul-kumpul yang mana di situ nanti dikhawatirkan bisa terjangkit virus tersebut. Nah, Terus kemudian kalau dilihat itu terkait kepatuhan masyarakat itu seberapa patuhkah sih Pak masyarakat yang ada di Dukuh Gablok ini terkait adanya himbauan tersebut Pak? berapa ya? Kalau dihitung sih banyak yang tidak patuh. Oh, Tapi alhamdulillah walaupun tidak patuh di sini kegiatan orang-orang sini walaupun cuma ada pembatasan seperti itu, tapi kegiatannya memang orang sini kan bertani, sering dipanas-panasan, itu tidak usah disuruh panas-panas udah setiap hari kepanasan. Jadi mungkin dengan adanya kegiatan seperti itu sini termasuk orang yang tahan-tahan sama COVID tersebut. iya, Pak. Terus kemudian kalau digolongkan ke dalam perzonaan itu sistem zonasi ini termasuk zona aman daerah ini atau zona mungkin zona berbahaya Pak? Kalau menurut saya sih aman-aman saja, karena ya memang di sini apa ya, orangnya itu sehat-sehat tuh. Nah, banyak kegiatan, anak-anak kecil itu juga pada lari, pada bermain di panas-panasan, ada yang main burung merpati malah itu kan panas-panasan loh. Nah, ada yang main peta umpet, wah nggak tahu nih, pokoknya masa-masa sekolah di rumah itu malah banyak di rumah kan. Anak-anak banyak bermain, anak-anak banyak panasan, dan alhamdulillah ya sehat semua. Ya orang tua-tuanya juga masih di sawah semua, masih di berkebun. Ya, walaupun ada yang berhenti kerja di proyek Semarangan, tapi alhamdulillah masih bisa kegiatan di rumah. Oh iya Pak. Terus kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak, terkait begini Pak, apakah pandangan Bapak terkait sudahkah efektif himbauan dari pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19 yang ada di Dukuh Gablok ini Pak? Ya, kalau untuk Dukuh Gablok sih sebetulnya himbauannya sudah efektif, pakai masker ya, alhamdulillah pakai masker, mengurangi kumpul-kumpul. Ya di sini sudah banyak kegiatan yang divakumkan seperti kumpulan yasinan, seperti jamaah ibu-ibu dan yang lainnya itu sudah divakumkan. Tapi kalau menurut ketidakefektifan ya itu istilahnya Pak, kita itu kegiatannya seperti dibatasi dan kegiatan ekonomi sedikit banyak itu ada pengaruh ya, karena kalau kemarin-kemarin kan kita bebas mau kemana-mana bebas, ada kerjaan di mana bebas, tapi sekarang banyak diawasi dan banyak dibatasi, itu ya juga ngaruh pada ekonomi masyarakat sini. Oh iya Pak, seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi pemirsa seperti itu terkait adanya implementasi yang ada di Dukuh Gablok yang sudah diterangkan oleh salah satu tokoh agama yaitu Nur Salim, dan kemarin juga sudah dijelaskan oleh salah satu tokoh dari Pak Ketua RT seperti itu. Terima kasih Pak atas informasi yang sudah diberikan. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Ferry atas laporannya. Pemirsa sekalian, dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini sangat diperlukannya usaha dari setiap aspek dalam masyarakat. Karena salah satu aspek lemah atau menyepelekan terkait penyebaran COVID-19 akan menjadikan malapetaka bagi beberapa aspek yang lain. Tentunya kita harus bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan menerapkan beberapa protokol anjuran pemerintah. Kalau ditanya siapa garda terdepan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, maka jawabannya adalah kita sebagai masyarakat yang tentunya selaku pelaku utama dalam pasang surutnya perkembangan angka dalam kasus COVID-19 ini. Pemirsa sekalian, stay safe, jaga jarak, dan jangan lupa terapkan pola hidup sehat. Saya Fajar Kurnia pamit undur diri, selamat beraktivitas, dan salam pola hidup sehat.